Assalamualaikum, selamat pagi, Teh Mona. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita sesuai dengan kesepakatan bersama ya bahwa hari ini ada sedikit yang ingin saya sampaikan dan ingin sharing saja terkait pandangan Anda terhadap profesi perawat itu seperti apa? Profesi perawat ya, suatu hal yang mulia ya, karena pada prinsipnya mereka itu bergerak karena panggilan jiwa, karena tidak, kalau mau mengerjakan sesuatu tuh harus menunggu, aduh ini ada ininya nggak ya, sementara kan nggak seperti itu. Tapi pada saat ini pasiennya butuh nggak ya, harus kita bantu, udah aja seperti itu. Berarti menurut Teh Mona itu adalah panggilan perawat itu adalah panggilan jiwa ya. Bagaimana Teh Mona menjelaskan perbedaan antara perawat dan petugas kesehatan lainnya, didasarkan daripada filosofi perawat. Maksudnya di sini adalah didasarkan pada apa itu perawat itu sendiri gitu. Perbedaannya di mana dengan petugas yang lain? Mungkin petugas yang lainnya kayak dokter atau lain atau mana? Bisa. Bedanya ya. Nah, kalau bedanya, kalau perawat itu memang full merawat segala, berarti ya, segala apa yang dibutuhkan oleh pasien, perawat minimal harus bisa bantu gitu, walaupun tidak bisa diselesaikan oleh sendiri, masih bisa bekerja sama yang lain. Tapi kalau memang misalnya petugas kesehatan yang lain, misalnya seperti dokter, memang dia kan kuratif ya, patokannya. Jadi ya memang hanya sekedar untuk mengobati, entah itu pasien yang mengungkapkan atau tidak. Terus kemudian petugas-petugas yang lain pun hanya sesuai dengan pekerjaannya, misalnya yang mengambil darah saja gitu, beda dengan perawat. Itu dari ontologinya ya. Kalau kita bicara terkait itu bagaimana itu perawatnya sendiri, episnya gitu ya, epistemologinya, menurut Teh Mona itu gimana dengan perbedaannya dengan kesehatan, petugas kesehatan yang lain? Epistemologi itu bagaimana pandangan Teteh terhadap perawat ya, terhadap profesi perawat itu. Apa ya? Dari segi keilmuannya gitu, dari segi metodenya gitu. Maksudnya saya nggak begitu jelas. Nggak begitu jelas ya, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya peran perawat rumah sakit jiwa bagaimana menurut Teh Mona sendiri? Di masyarakat atau Ya menurut Teteh di rumah sakit jiwa ini peran perawat begitu bermakna. begitu bermakna ya. Boleh dijelaskan lebih lanjut Teh? Ya, begitu bermakna karena bisa bisa menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh pasien, walaupun sesuai dengan kebutuhannya ya. Bisa sebagai teman, karena memang rumah sakit jiwa mah memang kebutuhannya untuk curhat ya pada intinya mah, dan menemani kondisinya memang seperti itu. Dan menjadi harus lebih sabar, memang palingnya nggak bisa dipaksain seperti di tempat yang lain. Berarti bermakna ya. Bagaimana karakteristik dari perawat yang baik menurut Anda? Perawat yang baik? Iya, menurut Anda tuh perawat yang baik tuh kayak gimana sih? Ya, perawat yang profesional aja Bu. Contohnya seperti apa yang profesional? Yang profesional tuh melakukan tugas sesuai dengan tupoksi ya, sesuai dengan tupoksinya. Dan kalaupun misalnya memang ada hal-hal yang di luar tanggung jawab, itu bisa dikomunikasikan untuk yang dengan yang lain-lainnya aja tuh. Satu ada lagi, pernah dengar bahwa perawat itu adalah pembantu dokter? Nah, gimana tuh tanggapannya? Tanggapannya, kalau memang kita tidak memiliki keilmuan yang lebih, memang akan berperan seperti itu. Kita bekerja hanya
oh iya memang harus seperti ini gitu. Jadi memang dituntut kita dia harus lebih banyak ilmunya supaya bisa berdiskusi, karena yang namanya jadi pembantu kan hanya mengiyahkan tanpa kita sendiri nggak punya ilmu, jadi ya udah nurut aja gitu. Oke, selanjutnya Teh, bagaimanakah pendapat Teteh mengenai seberapa penting sih pendidikan yang mumpuni bagi perawat seorang perawat? Maksudnya gimana? Ya, pentingnya pendidikan untuk perawat. Iya ya, sangat penting atuh. Kalau nggak penting, kalau kita yang sendiri nggak punya ilmu ya nggak bisa tuh kita bisa ngurusin pasien atau seperti apa. Ada lagi Teh? Selanjutnya, bagaimana pendapat Teteh mengenai apresiasi yang diterima oleh perawat di Indonesia? Penghargaannya? Kayaknya masih kurang ya, karena kemarin sempat kita itu ada COVID, tapi beberapa hari yang lalu itu masih kita itu demo ya, karena kurangnya penghargaan. Seperti itu, masih kurang penghargaan. Satu lagi ya Teh ya, bagaimana harapan Teteh untuk calon perawat di masa depan? Jadilah perawat yang memang jiwanya memang ke arah perawat, karena kalau bukan ke arah perawat itu kitanya nggak bisa membela pasien ya. Atau kalau misalnya jiwanya kantoran ya nggak bisa lah kalau dijadiin perawat mah. Jadi seorang perawat. Baik Teh, terima kasih untuk kesempatannya dan waktunya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan selalu semangat ya Teh.